Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 23 Oktober 2025. Indonesia tengah berpacu mencari solusi untuk menyelamatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS dari beban utang bernilai jumbo. Lantas, siapa yang paling berat menanggung utang WUS? WUS digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT KCIC dengan 60% konsorsium itu dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PBSI. PBSI sendiri mendapatkan patungan saham dari sejumlah BUMN, antara lain PT Kereta Api Indonesia dengan saham mayoritas 58,2%, disusul PT Wijaya Karya Tbk sebesar 33,4%, PT Jasa Marga Persero sebesar 7,1%, serta PT Perkebunan Nusantara 8 dengan saham 1,3%. PT KAI sebagai perusahaan dengan saham mayoritas dalam konsorsium otomatis menanggung beban paling besar. Pemerintahan Trump pada Rabu 22 Oktober 2025 menjatuhkan sanksi terhadap 2 perusahaan minyak terbesar Rusia dan mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata segera. Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada 2 perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin, yaitu Rosneft dan Lukoil, serta anak perusahaan mereka. Rosneft adalah perusahaan energi terintegrasi yang berspesialisasi dalam eksplorasi, ekstraksi, produksi, pemurnian, transportasi dan penjualan minyak bumi, gas alam, serta produk minyak bumi. Sementara Lukoil berspesialisasi dalam eksplorasi, produksi, pemurnian, pemasaran dan distribusi minyak dan gas di Rusia serta negara-negara lain. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan sanksi itu diberikan lantaran penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya tambang emas ilegal yang tak jauh dari sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 5 Dian Patria mengatakan tambang itu berada hanya sejam perjalanan dari Mandalika. Dian menambahkan tambang tersebut diketahui mampu memproduksi sekitar 3 kg emas dalam 1 hari. Dian mengaku terkejut setelah mengetahui adanya aktivitas penambangan emas berskala besar di Pulau Lombok yang selama ini tak pernah terungkap secara terbuka. Dari hasil pemeriksaan lapangan, tim KPK menemukan sejumlah pekerja di tambang ilegal tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia. Hal ini memunculkan keraguan terhadap narasi bahwa tambang itu merupakan pertambangan rakyat. Komite Olimpiade Internasional atau IOC pada Rabu 22 Oktober 2025 meminta semua federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi di Indonesia. Seruan ini muncul setelah Jakarta menolak memberikan visa bagi atlet Israel yang seharusnya tampil di kejuaraan dunia senam artistik 2025 yang sedang berlangsung di Jakarta. Dalam pernyataan resminya setelah rapat Dewan Eksekutif pekan ini, IOC memutuskan untuk mengakhiri segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC terkait penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara, dan konferensi lainnya di masa mendatang. Artinya, pengajuan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 berpeluang besar juga akan ditangguhkan. Penangguhan tersebut akan berlaku hingga pemerintah Indonesia menjamin partisipasi penuh dari seluruh negara, termasuk Israel.
Dalang kondang Ki Ageng H. Anom Suroto Lebdonagoro meninggal dunia dalam usia 77 tahun, Kamis 20 Oktober 2025 pagi. Kabar duka ini disampaikan oleh anak kelima Ki Anom Suroto, Jatmiko, di Kebon Seni Timasan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Jatmiko mengungkap, sang ayah wafat di Rumah Sakit Dr. Un Solo sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ki Anom Suroto sebelumnya dirawat selama 5 hari akibat sakit yang ia derita. Selama masa perawatan, kondisi kesehatan Ki Anom Suroto sempat naik turun hingga akhirnya drop pada Kamis pagi. Jatmiko mengatakan, sebelum meninggal, sang ayah berpesan agar anak-anaknya meneruskan perjuangannya dalam seni tradisi. Ki Anom Suroto adalah salah satu dalang terkenal di dunia perwayangan Indonesia. Ia aktif berkeliling dari panggung ke panggung untuk membawakan pertunjukan wayang kulit. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia.